Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4. Saya, Ibu Eka Yuliana SPD, dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Gedung Agung Bojonegoro, CGP Angkatan 7, bersama fasilitator Dr. Diah Ayundawati MPD dan pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SI. Dalam modul 1.4.A budaya positif ini memiliki tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosek, 1996. Berikut adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah skenario kasus 1. Pada hari Rabu 14 Desember 2022, saat memasuki jam pelajaran ketiga mulai berlangsung, Ibu Eka, guru seni budaya, hendak berkeliling ke kelas-kelas karena hari itu sebagai guru piket. Pada saat yang sama, terlihat Mike dan 2 orang temannya berjalan di luar kelas juga. Bu Eka menyapa mereka. "Dari mana kalian?" tanya Bu Eka. Mika dan temannya menjawab, "Dari kantin." Dan ketika itu Bu Eka mendapati Mika memakai rok yang tidak sesuai seragam hari Rabu dan Kamis seperti yang sudah ditentukan oleh sekolah. Juga Mika tidak memakai sepatu, namun memakai sandal. Bu Eka mencoba mencari tahu kenapa Mika memakai rok tidak sesuai warna yang sudah ditentukan dan tidak bersepatu. Mika berkata dengan intonasi yang kurang enak didengar, bahwa dia bilang, "Tidak apa-apa toh Bu, gini saja kok dipermasalahkan." Serta dia bilang lupa tidak memakai rok warna putih dan sepatunya basah karena dicuci. Kemudian Bu Eka menanyakan kepada Mika, jika hari Rabu dan hari Kamis memakai seragam apa? Mika menjawab, memakai baju batik dan rok putih juga bersepatu. Setelah Bu Eka bertanya ketika hari Rabu dan Kamis memakai seragam apa, akhirnya Mika mulai menyadari kesalahannya, bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan meminta maaf untuk tidak akan mengulanginya lagi. Bu Eka mengingatkan juga tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan agar tidak dicontoh oleh temannya juga adik kelasnya. Mika pun semakin tahu dan sadar bahwa dia sudah memakai seragam yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bersepatu. Serta Bu Eka mengingatkan juga bahwa semua orang juga pernah melakukan salah. Mika menyadari semua kesalahan dan memohon maaf untuk tidak akan mengulanginya lagi. Mika dan 2 temannya pamit untuk kembali ke kelas dan Bu Eka pun mempersilahkan mereka untuk kembali ke kelas mengikuti pelajaran. Dari mana kalian? Dari kantin. Dari kantin. Bukannya sekarang waktunya masuk, ada jam pelajaran tuh, ada Bapak Ibu di dalam. Ini bajunya kenapa enggak seragam? Juga bapak toh Bu, gini aja dipermasalahkan. Oh, enggak pakai sepatu juga toh. Ya kan lupa toh Bu kok. Gitu.
Tapi sekarang hari apa coba? Oh, hari Rabu. Biasanya pakai apa seragamnya? Kan batik. Ini sudah batik gitu maksudnya. Tapi robnya Oh, nggak apa-apa tuh, Bu. Lupa kok. lupa. Terus sepatunya gimana? Biasa, Bu, habis dicuci. Gitu. Biasanya pakai apa coba kalau hari Rabu? Pakai putih. Terus sekarang? Bener enggak? Ya. Ya ini loh. Namanya coba pakai ini. Iya, Bu. Berarti gimana? Ya, saya salah. Ulangi lagi. Tidak. Iya. Besok berarti kalau hari Rabu dan Kamis pakai apa? Pakai rok putih sama sepatu. Gitu ya. Nanti kalau dilihat sama adik-adik kelas, masuk kakak kelasnya seperti ini. Nanti kan jadi contoh yang kurang. Baik. Ingat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita bahwa kalian ketika hari Rabu memakai Rok putih dan sepatu. gitu ya. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ya, lain kali jangan seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan Kesalahan. Ya, saya mau ke kelas. Iya, silakan. Lihat dulu Bapak Ibu. Setelah menyaksikan video tadi, selanjutnya kita melakukan tahapan segitiga restitusi pada skenario kasus 1. Menstabilkan identitas. Bu Eka mengatasi pelanggaran ini dengan menyatakan, menurut Mike, benar atau salah Mike menggunakan rok tidak berwarna putih, juga tidak bersepatu. Kemudian validasi tindakan. Setelah sukses menstabilkan identitas, Bu Eka melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu Mike punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut, yaitu memakai rok yang bukan seragam hari Rabu dan Kamis dan tidak bersepatu. Atau Mike bisa cerita kenapa bisa demikian. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, Bu Eka mengajak Mike untuk mengingat kembali keyakinan kelas, yaitu kamu ingat kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Mike mengakui salah dan meminta maaf untuk tidak mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Berikut saya sampaikan skenario kasus 2. Saat hendak berkeliling di kelas-kelas karena piket, hari itu Bu Eka melihat Mike yang berjalan di lapangan sambil melempar sampah kertas ke arah taman kelas. Bu Eka menegur Mike dan berkata, "Loh, masa begitu buang sampah di sembarang tempat?" Lalu Mike menimpali dan berkata, "Kan tidak apa-apa, kan ada pengawas kebersihan dan tukang pengambil sampah, Bu." Karena merasa ada tukang kebersihan, maka Mike berpendapat boleh membuang sampah di segala tempat. Dan Bu Eka mengingatkan bahwa meskipun ada Pak Kebun atau petugas kebersihan, kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi kalau perbuatan Mike dicontoh teman lain atau adik kelas. Dan sekolah kita kan juga sudah sekolah adiwiyata. Dan Bu Eka mengingatkan kesepakatan dan keyakinan kelas sehingga Mike semakin sadar dan tahu akan kesalahannya. Mike pun meminta maaf untuk tidak mengulanginya lagi. Kok gitu? Masa benar buang sampah segala di sembarang tempat gitu? Kan nggak apa-apa, nanti kan ada yang ambil, kan ada tukang pembersihnya yang ambil gitu toh. Oh gitu. Masa kebersihan itu hanya yang Pak Kebunnya saja yang menjaga? Gimana coba keyakinan kelas kita? Kita harus
menjaga kebersihan sekolah maupun di luar sekolah. Berarti gimana tadi bilang itu? Ya maaf saya salah, tidak mengulangi lagi. Gitu ya. Kalau dilihat teman yang lain sama adik-adik kelas nanti kan dicontoh. Ada sekolah kita kan sudah sekolah Adiwiyata. berarti kita harus menjaga Kebersihan. kebersihan dan kerapian kelas kita. Bilang lagi ya? Enggak ya. Nah, pinter ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kalau bisa kita harus tahu bahwa yang kita lakukan salah dan itu tidak usah kita ulangi Lagi. Ya Bu, saya minta maaf. tidak usah diulang lagi ya. Ya. Ya saya mau pamit. Setelah kita menyaksikan video kasus 2, selanjutnya kita melakukan tahapan segitiga restitusi pada skenario kasus 2 tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bu Eka menangani pelanggaran ini dengan menanyakan, menurut Mike, benar atau salah Mike membuang sampah di sembarang tempat? Kemudian, validasi tindakan. Setelah sukses menstabilkan identitas, Bu Eka melakukan validasi tindakan yang salah satunya yaitu Mike punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut, membuang sampah di sembarang tempat. Atau Mike bisa cerita kenapa bisa demikian. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, Bu Eka mengajak Mike untuk mengingat kembali keyakinan kelas, yaitu kamu ingat kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Mike mengakui salah dan meminta maaf untuk tidak mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Selamat pagi Mike, apa kabar? Pagi Bu, baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu setelah kita kemarin praktek menjalankan segitiga restitusi untuk mendukung kesepakatan dan keyakinan kelas kita? Perasaan saya senang Bu, saya menjadi tahu dan sadar bahwa kita harus taat dan menjalankan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan yakini bersama dengan segitiga restitusi ini, saya semakin sadar bahwa semua orang pasti pernah salah, namun saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya sayang. Demikian tugas ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.